Oke, jumpa lagi bersama Sir Pram. Di sini kita mau membahas soal-soal tentang getaran dan gelombang. Ya, di sini gambarnya. Nah, ada bandul yang bergerak harmonis dari A ke B, B ke C, C ke B, balik lagi ke A. Itu satu getaran. Ya, dari gambar di atas, sebuah benda diikat tali panjang berayun harmonis sehingga membentuk suatu getaran. Lintasan A ke B ditempuh benda dalam waktu 1 detik. Ya, dari A ke B ditempuh dalam 1 detik. Mari kita lihat. Nah, bandul kalau ditanya di mana titik seimbangnya, ada di B. Ya, karena benda pasti akan jatuh ke bawah. Ya, berarti kalau dilihat jawabannya apa dia ini? Ya, letak titik seimbang ada di B. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, letak titik-titik saat benda berada di simpangan terjauh. Nah, B titik seimbang, kita bisa narik benda itu ke A atau ke C. Sebelum dilepaskan, itu merupakan letak titik simpangan terjauh atau nama lainnya amplitudo. Jadi jawabannya bisa A atau C. Gitu ya. Ditanya besar amplitudo atau besar simpangan terjauhnya berapa? Nah, kita lihat dari titik seimbang B ini ke A berapa? 15 cm. Begitupun dari B ke C 15 cm. Berarti besar amplitudonya berapa? Simpangan terjauhnya dari titik seimbang. Ngitungnya semua dari B. Berarti berapa nih? 15 cm. Gitu ya. Nilai periode. Nah, saya taruh di atas sini aja. Periode seperti pembahasan sebelumnya, periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk membuat satu getaran. Ya, waktu yang diperlukan untuk membuat satu getaran. Jadi bisa dibilang sini T per N. Ya. T kecil ini waktunya, N ini berapa getaran yang terbentuk dalam waktu ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Dia bilang lintasan A ke B ditempuh dalam waktu 1 detik. Oke, kita tulis nih. Waktunya 1 detik. Getarannya berapa? Dari A ke B. Nah, kita baca dulu. Kalau dari A balik lagi ke A, itu satu getaran. Ya, berarti A ke B ini 1/4 kali 4 1. Jadi A ke B itu adalah 1/4 getaran. Oke. Jadi di sini bagaimana, Sir? Ya udah tinggal kita balik 1 dikali 4/1. Gitu ya. Jadinya berapa dia? 4 second. Ya, untuk ngebuat dari A balik lagi ke A waktunya 4 second. Karena dari A ke B 1 second, B ke C 1 second juga pastinya, C ke B 1 second, B ke A 1 second. Jadi ada 4 second. Gitu ya. Nah, lanjut. Kalau dia nanya berapa frekuensinya, frekuensi kebalikan dari periode. Ya, bisa N per T atau seper T besar ini. Ya, kalau ditanya frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Ya, 1 per frekuensi, 1 per periode. Berarti jawabannya berapa? Periodenya 4 second, jadi 1/4 Hertz. Hertz itu nama lain dari getaran per second. Oke? Nah, nomor F yang ditanya, berapa banyak getaran yang terjadi dalam 1 menit? Dalam 1 menit ada berapa banyak getaran? Nah, kita lihat dalam 1 detik ada 1/4 getaran. Gitu ya. Jadi berapa banyak getaran? Nah, udah kita mainkan. Berarti banyaknya getaran dibalikin lagi tadi nih. Kalau mau dibalik tadi apa nih? F sama dengan kan N per T. Gitu ya. Dapat frekuensi tadi 1/4.
sama dengan ditanya banyak getarannya yang terjadi dalam 1 menit. 1 menit itu berapa? 60 detik. Gitu ya. Berarti tinggal kita balik nih, ini kan bagi, naikin ke atas sana jadi dikali. 1/4 dikali 60. Berapa itu? 1/4 dikali 60. Berarti N-nya berapa? 15 getaran. Ya, 15 getaran. Paham? Kita lanjut sekarang. Pertanyaan yang G. Jumlah getaran yang terjadi saat benda bergerak sepanjang lintasan A ke B. A ke B tadi kita udah tahu berapa tadi? 1/4 getaran. Oke. Dari A ke B ke C, B ke A, kita lihat A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Berapa tuh? Dari A balik lagi ke A, 1 getaran. Ya, 1 getaran. A ke B ke C ke B ke A ke B. A ke B ke C ke B ke A ke B. 1/4. Ya, yang 3 ini 1/4 getaran. Oke, sampai sini oke? Dilihat lagi nanti kalau belum paham, diulang-ulang lagi.